Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika kembali. Materi pada hari ini adalah penaksiran berbagai bentuk pecahan. Menaksir berarti memperkirakan. Yang pertama, kita akan mencoba untuk menaksir operasi hitung pecahan biasa dan pecahan campuran. Caranya dengan membulatkan pecahan ke satuan terdekat terlebih dahulu, kemudian ditambah, dikurangi, dikali atau dibagi sesuai dengan perintah operasi hitungnya. Sebagai contoh, pecahan 2 1/10 ditambah 5 8/9. Caranya yaitu pertama dengan membulatkan kedua pecahan tersebut. Mari kita lihat di sini, pecahan 2 1/10 lebih dekat dengan angka 2. Maka pecahan 2 1/10 ini dibulatkan menjadi 2. Kemudian pecahan 5 8/9 lebih dekat dengan 6. Maka pecahan 5 8/9 dibulatkan menjadi 6. Setelah itu kita cari hasil penaksirannya. 2 ditambah 6 hasilnya adalah 8. Kesimpulannya, pecahan 2 1/10 ditambah pecahan 5 8/9 hasil penaksirannya adalah 8. Berikut adalah acuan atau pedoman untuk pecahan campuran. Sebagai contohnya di sini, pecahan 5 1/4 ditambah pecahan 2 4/5. Berapa hasil penaksirannya? Langkah yang pertama, bilangan bulat 5 dan 2 itu kita biarkan dahulu. Yang perlu diperhatikan adalah pecahannya, yaitu pecahan 1/4 dan pecahan 4/5. Pecahan 1/4 lebih dekat dengan 0, maka pecahan 1/4 dibulatkan menjadi 0. Kemudian pecahan 4/5 lebih dekat dengan 1, maka dibulatkan menjadi 1. Langkah selanjutnya yaitu adalah dengan menjumlahkan bilangan bulat yang kita biarkan tadi dengan hasil pembulatan pecahannya. 5 ditambah dengan 0 hasilnya adalah 5. Kemudian 2 ditambah dengan 1 hasilnya adalah 3. Lalu kita jumlahkan, 5 ditambah 3 hasilnya adalah 8. Jadi kesimpulannya, hasil penaksiran 5 1/4 ditambah 2 4/5 adalah 8.
Selanjutnya kita akan belajar penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Caranya lebih mudah dengan membulatkan kesatuan atau puluhan terdekat terlebih dahulu, kemudian ditambah, dikurangi, dikali, atau dibagi sesuai dengan perintah operasi hitungnya. Intinya ini sama caranya dengan pecahan campuran atau pecahan biasa tadi ya. Bagi contoh di sini ada bilangan 3,8 dan ditambah 1,2. Caranya dengan membulatkan terlebih dahulu kedua bilangan ini. Ini angka 8-nya ini kan kalau dibulatkan tuh ke atas menjadi 1. Maka 3,8 dibulatkan ke atas menjadi 4. Kok bisa 4 dari mana? Ini penjelasannya di sini. 3 ini kan bilangan bulat. Kemudian 8-nya 8 dibulatkan kan menjadi 1. Jadi 3 ditambah 1 hasilnya adalah 4. Kemudian 1,2 dibulatkan ke bawah menjadi 1. Artinya satunya ini tetap, satu bilangan bulat tetap. Kemudian 2 itu kan lebih dekat dengan 0. Berarti 2 itu dibulatkan ke bawah menjadi 0. Nah, jika dijumlahkan 1 ditambah 0, hasilnya adalah 1. Kemudian kita jumlahkan 4 ditambah 1, hasilnya adalah 5. Jadi kesimpulannya, hasil penaksiran 3,8 ditambah 1,2 adalah 5. Nah, ini adalah acuan atau pedoman untuk pecahan desimal. Jika bilangan desimal setelah koma lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Dibulatkan ke atas ya. Ini kalau di dalam garis bilangannya ini kan 5. Nah, yang 5 lebih ini dibulatkan ke atas, nanti menjadi 1. Nah, menjadi 1. Kemudian jika bilangan desimal setelah koma kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Ini kan kurang dari 5, berarti dari 4, 3, 2, 1. Dibulatkan ke bawah menjadi berapa? Menjadi 0. Nah, itu prinsipnya. Selanjutnya adalah penaksiran operasi hitung persen. Contohnya, taksir 52% dari 795. Kalimat matematikanya adalah 52% dikali 795. Langkah pertama yang harus kita tempuh itu dengan membulatkan 52% ini menjadi kepuluhan terdekat. 52% itu duanya ini kan, duanya dibulatkan ke bawah atau turun. Nah, berarti duanya ini menjadi 0. Berarti ini 52% dibulatkan menjadi 50%. Kemudian 795 ini dibulatkan ke ratusan terdekat. Berarti menjadi 800. 50% dikali 800. Nah, kalian kan masih kesulitan. Maka
Ini 50% ini kita sederhanakan. 50% artinya kan 50 per 100. Kalau dijadikan pecahan yang paling sederhana adalah 1 per 2. Selanjutnya 1 per 2 ini kita kali 800. Setengahnya 800 adalah 400. Begitu anak-anak ya. Baik anak-anak, ini adalah pedoman atau acuan untuk persen. Ini ada garis bilangan yang membandingkan antara persen, desimal, dan pecahan biasa. Pada prinsipnya sama. Kalau ini ada 50%, ada 0,5, dan ada 2 per 4. 2 per 4 ini kalau disederhanakan menjadi 1 per 2 setengah. Nah, 50%, 0,5 atau 2 per 4 lebih ya, itu dibulatkan ke atas menjadi 100%, 1, ataupun ini juga 1. Sebaliknya, kalau di bawah 50% ini semuanya dibulatkan menjadi 0. Begitu ya anak-anak. Baik anak-anak, saya rasa sekian dulu belajar kita pada hari ini. Terima kasih. Salam sehat selalu. Selamat belajar. Semoga Tuhan memberkati.